analisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar 3.2 adalah yang pertama, menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian kita akan lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, siapkan terlebih dahulu buku catatan kalian dan buatlah peta konsep setelah akhir pelajaran agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Materi kita yang pertama adalah struktur teks laporan hasil observasi. Dalam teks laporan hasil observasi ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, apakah pernyataan umum atau klasifikasi? Pernyataan umum atau klasifikasi adalah keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Jadi, dalam pernyataan umum mengandung informasi umum mulai dari nama Latin, kemudian kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan ataupun sesuatu yang diobservasi. Nah, yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika yang diobservasi itu merupakan binatang, bisa berupa ciri fisik mulai dari makanannya, kemudian habitat, perilakunya, dan jika tumbuhan bisa berupa ciri fisik mulai dari akar, kemudian warna bunga, bentuk buah, atau perincian bagian yang lain. Dan jika yang dilaporkan berupa objek, objek itu misalnya apa? Misalnya tentang museum, misalnya tentang wayang, maka yang dideskripsikan adalah bagian yang berisi klasifikasi objek dari berbagai segi. Nah, struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Dalam deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati dapat memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, sebelum kita mengidentifikasi struktur, silahkan amati gambar berikut ini. Nah, kita akan membahas atau mengidentifikasi struktur tentang teks laporan hasil observasi tentang kupu-kupu. Kita analisis bagian pertama, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Dalam klasifikasi atau pernyataan umum, biasanya ditandai dengan kata definisi. Apa itu kata definisi? Contohnya kata adalah, kata merupakan, kata yakni, dan kemudian yaitu. Di sini disebutkan kupu-kupu masuk ke dalam kingdom Animalia, tepatnya dalam film Arthropoda. Arthropoda adalah film yang anggotanya merupakan hewan berkaki, berruas-ruas atau berkupu-kupu. Jadi di sini sangat jelas pernyataan umum atau klasifikasi itu berisi tentang penjelasan secara umum dari kupu-kupu. Kemudian mana yang termasuk klasifikasi? Yang termasuk klasifikasi adalah Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yakni Insecta, Arachnida, Crustacea, dan Myriapoda. Kupu-kupu masuk ke dalam Insecta. Nah, itu untuk menentukan pernyataan umum atau klasifikasi.
Bagaimana dengan penjelasan atau contoh dari deskripsi bagian sebagai berikut. Nah, tadi dijelaskan dalam deskripsi bagian itu memberikan penjelasan secara umum. Ciri-cirinya, nah jadi deskripsi bagian menyebutkan ciri-ciri objek atau benda yang diobservasi secara umum. Contoh, hewan ini merupakan hewan insekta yang bersayap. Sayap kupu-kupu ini sangat indah. Terdapat berbagai macam motif. Sayap kupu-kupu termasuk jenis sayap yang bersisik. Tak sedikit orang yang takjub akan uniknya sayap kupu-kupu, sehingga ada orang yang mengawetkannya dengan tujuan sebagai koleksi. Nah, di sini disebutkan ciri fisik dari hewan tersebut, mulai dari sayapnya, bagaimana motifnya, itu disebutkan dalam deskripsi bagian. Bagaimana dengan deskripsi manfaat? Di sini akan dijelaskan apa manfaat objek yang sedang kita amati. Di sini kita sedang mengamati kupu-kupu. Apa manfaat kupu-kupu bagi kehidupan? Kupu-kupu juga berperan dalam ekosistem, di mana kupu-kupu membantu tumbuhan melakukan penyerbukan. Bahkan kupu-kupu Bombyx mori bisa menghasilkan benang-benang sutra. Jadi sangat jelas dalam deskripsi manfaat harus menyebutkan apa manfaat dari benda atau objek yang sedang kita observasi. Nah, sampai di sini uraian tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kita lanjutkan dengan materi unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Dalam teks laporan hasil observasi, unsur kebahasaan yang paling dominan digunakan adalah kata dan frasa, kemudian afiksasi, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kemudian kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu kata dan frasa. Apakah itu kata? Kata ialah satuan bahasa terkecil yang dapat memiliki arti ataupun tidak dan sifatnya bebas. Sedangkan frasa merupakan unsur yang lebih luas, yaitu kelompok kata non-predikatif hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Nah, dalam teks laporan hasil observasi, kata dan frasa yang sering digunakan adalah kata kerja dan kata benda, yaitu bisa diistilahnya verba dan nomina. Jadi dalam teks laporan hasil observasi menggunakan verba dan nomina. Verba adalah kata kerja, nomina adalah kata benda. Contoh kata kerja: menetapkan, menyesuaikan, disesuaikan, ditetapkan, itu termasuk dalam kata kerja. Ciri-ciri kata kerja itu apa? Yaitu subjek melakukan sebuah perbuatan atau tindakan. Sedangkan nomina atau kata benda, yaitu topeng, kemudian wayang, meja, kursi, dan sebagainya. Jadi menyebutkan benda atau sesuatu yang digunakan. Apa sesuatu yang digunakan? Contohnya undang-undang. Nah, undang-undang termasuk dalam kata benda. Kemudian contohnya frasa. Frasa verba atau kelompok kata kerja. Verba itu bisa terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya, frasa verba disesuaikan dengan, kemudian contohnya lain adalah menetapkan undang-undang. Frasa nomina atau kelompok kata benda. Contohnya wayang kulit, kemudian wayang wong. Masih banyak lagi, ada wali songo, para wali, itu termasuk dalam frasa nomina. Nah, yang kedua adalah afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses pemberian imbuhan pada kata dasar. Nah, suatu kata dasar yang melalui proses afiksasi itu bisa berubah jenis. Sebagai contoh, kata suatu jenis verba suatu ketika bisa muncul sebagai nomina, atau sebuah kata kerja itu bisa berubah menjadi sebuah kata benda dengan hanya menambahkan atau mengubah imbuhannya.
suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan me, nasal, kemudian ber, di, bahkan terkadang mendapat imbuhan ter serta ke an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe nasal, kemudian per, akhiran an, ataupun terkadang ke an. Nah, berikut saya sampaikan contoh dari proses afiksasi. Kita mulai dari kata pertama. Kata disebut merupakan jenis kata kerja atau verba. Imbuhannya apa? Imbuhannya adalah di. Kata dasarnya sebut. Kemudian kata yang kedua adalah menakutkan. Menakutkan merupakan jenis verba. Imbuhannya apa? Imbuhannya adalah me dan mendapatkan akhiran kan dari kata dasar takut. Kata yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan termasuk dalam jenis nomina. Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang mendapatkan imbuhan ke dan akhiran an. Yang keempat, kata getaran. Kata getaran termasuk dalam nomina. Kata getaran merupakan dari kata dasar getar dan mendapatkan akhiran an. Kemudian dari kata menyusui. Menyusui merupakan contoh kata yang jenisnya verba, mendapatkan imbuhan me dan akhiran i dari kata dasar susu. Kata keenam contohnya berasal. Berasal merupakan jenis verba yang berasal dari kata dasar asal, kemudian mendapatkan imbuhan ber. Yang ketujuh adalah mengisap, termasuk dalam jenis verba, mendapatkan imbuhan me dari kata dasar isap. Yang kedelapan, menggigit, termasuk jenis verba, mendapatkan imbuhan me dari kata dasar gigit. Kemudian yang kesembilan adalah kata gigitan. Gigitan termasuk jenis nomina, yaitu dari kata dasar gigit yang mendapat akhiran an. Dan contoh yang terakhir adalah penelitian yang merupakan jenis nomina dari kata dasar teliti mendapatkan awalan pe dan akhiran an. Nah, dari afiksasi kita sudah selesai. Selanjutnya kita ke materi kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, atau aktivitas lainnya. Sedangkan kalimat deskripsi ialah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus dari suatu benda. Jadi ada perbedaan antara definisi dan deskripsi. Jika kalimat definisi itu menjelaskan, jika kalimat deskripsi itu memberikan gambaran umum tentang suatu benda. Berikut contoh dari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Bagian pertama, ada 4 contoh kalimat definisi. Contoh ini kita ambil dari teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Kita perhatikan kalimat definisi terlebih dahulu. Di situ ada kata yang bercetak tebal, yaitu kata adalah dan kata merupakan. Jadi kalimat definisi itu ditandai dengan kata definisi adalah, ialah, merupakan, yakni, dan yaitu. Contoh 1, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kemudian yang kedua, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Jadi ditandai dengan kata definisi. Kita lanjutkan ke contoh kalimat deskripsi. Jadi kalimat deskripsi tadi adalah kalimat yang memberikan gambaran atau ciri khusus terhadap suatu benda. Contoh, wayang ini
terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pedalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari puding dan hapit. Contoh yang kedua, wayang purwa, terdiri atas beberapa gaya atau gagrag seperti gagrag Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau sering disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Nah, jadi dari contoh ini kalian bisa membedakan antara kalimat deskripsi dengan kalimat definisi, yaitu mulai dari ciri kalimatnya. Ciri kalimatnya, kalau kalimat definisi ditandai dengan kata definisi, kalau kalimat deskripsi itu ditandai dengan kata terbuat, terdiri dari, berbentuk seperti apa. Itu contoh kalimat deskripsi. Nah, sekarang kita ke kalimat selanjutnya. Ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Nah, di SMP kalian pernah mendengar yang namanya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat simpleks itu adalah kalimat yang dibentuk oleh satu klausa. Jadi kalimat simpleks hanya terdiri dari satu predikat dan satu subjek. Kemudian contohnya berikut ini adalah contoh kalimat simpleks dengan bermacam-macam pola. Jadi subjek tidak harus berada di depan atau di awal kalimat. Contoh yang pertama, ada beragam jenis topeng di museum ini. Di bawahnya ada huruf P, S, dan huruf K. P merupakan predikat. Kemudian beragam jenis topeng, S sebagai subjek. Di museum ini merupakan keterangan tempat. Contoh yang kedua, di sini subjeknya ada di awal kalimat atau pelakunya ada di awal kalimat. Kelelawar termasuk subjek, merupakan sebagai predikat atau menduduki tempat predikat, dan hewan unik merupakan pelengkap. Contoh kalimat simpleks yang ketiga, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Nah, jadi wayang tersebut sebagai subjek, kemudian berbentuk itu sebagai predikat, pipih adalah objek, dan seperti wayang kulit adalah keterangan. Nah, contoh lain yang lebih mudah dipahami dari kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Saya membawa buku, saya menulis. Itu termasuk dalam satu contoh kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Nah, kemudian kita lanjut ke kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks itu sama dengan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Jadi kalimat kompleks itu biasanya terdiri dari dua predikat atau lebih, kemudian ditandai dengan konjungsi antar kalimat atau dan juga konjungsi intra kalimat. Kalimat kompleks sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks setara itu adalah kalimat yang memiliki dua atau klausa ganda yang setara dalam satu kalimat. Jadi memiliki satu subjek, dua predikat. Kemudian
kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Memiliki dua subjek, bisa memiliki dua subjek, memiliki dua predikat, dan juga ditandai dengan konjungsi. Fungsi utama dalam kalimat majemuk setara yaitu membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Fungsi-fungsi yang membentuk tingkat yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Sedangkan kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif. Nah, di sini kalau kalimat majemuk bertingkat ditandai dengan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Contoh. Nah, yang pertama, mari kita cermati contoh kalimat kompleks setara. Yang A, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Jadi dalam budaya modern itu sebagai keterangan, kemudian wayang sebagai subjek, berfungsi sebagai predikat, menghibur dan mendidik sebagai pelengkap. Konjungsinya yang mana? Konjungsinya adalah kata dan, termasuk dalam konjungsi koordinatif atau sifatnya setara. Yang B, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Contohnya ini subjeknya hanya satu, yaitu kelelawar. Kelelawar sebagai subjek, kemudian aktif sebagai predikat atau kata kerjanya, pada malam hari sebagai keterangan waktu. Ada kata tetapi yang berkedudukan sebagai konjungsi koordinatif. Kemudian kata tidur sebagai predikat kedua dan pada siang hari sebagai keterangan kedua. Jadi bisa disimak kalimat kompleks setara itu memiliki dua predikat. Kemudian kalimat kompleks bertingkat. Nah, di sini ada anak kalimat, ada induk kalimat atau disebut klausa atasan dan klausa bawahan. Yang pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Keberadaan The Topeng itu termasuk subjeknya, tidak dapat dipisahkan itu adalah predikat termasuk dalam frasa verba. Keterangannya adalah dengan Museum Angkut. Konjungsinya adalah kata karena yang termasuk dalam konjungsi subordinatif. Kedua tempat ini sebagai subjek, kemudian berada predikat di satu tempat yang sama sebagai keterangan tempat. Nah, klausa bawahan dalam kalimat kompleks bertingkat itu hanya bertindak sebagai keterangan atau yang menerangkan klausa atasan. Kita lanjutkan contoh kedua. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Nah, selanjutnya itu sebagai konjungsi antar kalimat. Jenis wayang sebagai subjek adalah sebagai predikat. Wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu itu sebagai objek. Objek sendiri, objeknya bisa dipisah. Nah, jadi objeknya bisa dipisah dalam bentuk ini, wayang golek itu sebagai intinya yang termasuk dalam konjungsi perluasan, mempertunjukkan sebagai predikat dan boneka kayu sebagai objek. Jadi klausa atasan atau induk kalimatnya ada di selanjutnya. Jenis wayang yang lain adalah kalimat itu termasuk induk kalimat. Wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu itu disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Nah, demikian paparan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.